wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Dwindra Aziza dari Prodi D3 Analis Kesehatan. Di sini saya akan melengkapi tugas ilmu sosial budaya dasar, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan unsur rohani, unsur fisik dan unsur psikis, unsur raga dan unsur jiwa. Pada hakikatnya, manusia yang terlahir ke dunia sudah mempunyai peran masing-masing. Manusia mempunyai arti bahwa manusia memiliki ciri masing-masing. Perbedaan itu terlihat dalam bentuk wajah, bentuk rambut, bentuk tubuh, dan sebagainya. Pembentukan dari seorang individu yaitu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor genotip, dan yaitu faktor yang merupakan faktor keturunan yang dibawa manusia dari sejak lahir. Dan yang kedua, dari faktor fenotip, yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi seorang individu. Manusia dikaruniai potensi untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya dan mampu berinovasi dan berkarya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Serta manusia mempunyai peran atas lingkungannya, yaitu hendaknya dengan segala potensi yang dimiliki dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti halnya di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, seorang analis kesehatan melakukan pekerjaannya dengan individu, karena seorang analis kesehatan bekerja untuk meneliti dan menganalisis suatu cairan yang ada di tubuh manusia. Sehingga manusia sebagai makhluk individu juga tidak dapat hidup secara sendiri, karena manusia pada dasarnya juga perlu bantuan orang lain. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, tapi selalu membutuhkan peran orang lain. Dimanapun dan bila manapun manusia senantiasa memerlukan kerjasama dengan orang lain. Manusia membentuk pengelompokan sosial di antara sesama dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memerlukan adanya organisasi, yaitu jaringan interaksi sosial antar sesama dengan tujuan bersama. Interaksi-interaksi itulah yang kemudian melahirkan sesuatu yang dinamakan lingkungan hidup, keluarga inti, luas, dan kelompok masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia yang cukup beragam, seperti kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, kebutuhan untuk keamanan, kebutuhan untuk pendidikan, dan kebutuhan kesehatan. Ciri-ciri makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk tolong-menolong, setia kawan, toleransi, serta simpati dan empati terhadap sesama. Seperti halnya yang berada di bidang kesehatan, orang yang akan melahirkan, ibu-ibu yang akan melahirkan di rumah sakit pastinya akan dibantu oleh para anggota medis, yaitu seperti bidan, perawat, asisten bidan, dan lainnya. Orang yang akan melahirkan tentunya tidak akan bisa melahirkan sendiri tanpa adanya bantuan orang lain, karena ibu yang akan melahirkan memerlukan pertolongan cepat sehingga dia akan memerlukan bantuan banyak orang. Dan kedua hal di atas, manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial memiliki fungsi masing-masing dan menjalankan perannya dalam kehidupannya. Dalam menjalankan perannya masing-masing,
Kedua hal tersebut harus dilaksanakan secara seimbang, maka setiap dari individu harus mengetahui dari perannya masing-masing. Dari penjelasan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk individu memiliki fungsi masing-masing dalam menjalankan perannya dalam kehidupan. Sebagai individu, ia juga mempunyai kemauan dan kehendak yang mendorongnya untuk bertindak dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Akibatnya, timbullah hak seseorang atas sesuatu hingga ia akan merasa bahwa dialah yang berkuasa atas haknya itu. Kesadaran ini mendorongnya untuk bertindak sendiri terlepas dari orang lain. Hidup sebagai makhluk individu tidak mungkin tanpa makhluk sosial. Manusia akan mempunyai arti jika hidup bersama manusia lain di dalam masyarakat, karena manusia merupakan kumpulan dari berbagai individu. Kita sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri karena kita membutuhkan satu sama lain. Itulah kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, bahwa manusia baru akan disebut manusia dalam hubungannya dengan orang lain, bukan dalam kesendirian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.